Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Az-Zubair membangun Ka'bah. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu an enggan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah dan ia tidak ikut membaiatnya, ia merasa khawatir terhadap gangguan mereka. Maka ia berangkat ke Mekah agar mendapat perlindungan di tanah haram. Ia menghimpun para pendukungnya dan ia mulai mengungkap keburukan Yazid dan menjelek-jelekan Bani Umayyah. Berita ini sampai ke Yazid, maka ia memutuskan untuk mengirim pasukan agar menangkap Abdullah radhiyallahu an dan membawa ke hadapannya dalam keadaan tangan terikat. Di saat Yazid mempersiapkan tentaranya, datang berita bahwa penduduk Madinah melakukan tindakan terhadap gubernur Yazid di sana. Bahkan penduduk Madinah juga melakukan hal tersebut terhadap Bani Umayyah sampai mengusir mereka dari Madinah, kecuali anak-anak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu Yazid mengutus pasukannya untuk memerangi penduduk Madinah. Setelah pasukan Yazid memenangkan peperangan dan masuk kota Madinah, pasukannya meneruskan penyerbuan ke Mekah di bawah pimpinan Al-Husain bin Namir. Pasukan ini dihadang dan berperang melawan Ibnu Zubair dan para pendukungnya selama beberapa hari. Mereka mengambil pertahanan di Masjidil Haram dan sekitar Ka'bah. Dan dikarenakan banyaknya tenda di sekitar Ka'bah, maka salah satu tenda terbakar. Pada saat itu angin berhembus kencang, sedangkan Ka'bah masih dalam kondisi yang dibangun oleh bangsa Quraisy. Tiangnya terbuat dari kayu dan dindingnya dari batu, serta dilapisi kiswah kain penutup Ka'bah. Angin memainkan lidah api sehingga menyebabkan terbakarnya kiswah Ka'bah dan terbakarnya kayu yang berada di sela-sela dinding tersebut. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Rabiul Awal 64 Hijriah yang menyebabkan dinding Ka'bah menjadi rapuh dari atas hingga ke bawah. Bila seekor merpati hinggap di dinding bagian atas selalu terbang, maka batu-batu dinding berserakan. Hal ini membuat semua penduduk Mekah dan pasukan kiriman dari Syam menjadi takut. Al-Husain bin Namir masih tetap mengepung Ibnu Zubair. Maka Ibnu Zubair mengutus beberapa orang laki-laki dari penduduk Mekah, dari bangsa Quraisy dan lain-lain. Mereka berkata kepada Husain, sesungguhnya Yazid yang Ibnu Zubair menolak untuk membaiatnya telah wafat. Yazid wafat 27 hari setelah Ka'bah terbakar. Maka untuk apa kalian berperang? Kembalilah kalian ke Syam dan tunggu siapa yang disepakati menjadi pemimpin kalian. Apakah orang-orang setuju mengangkat Muawiyah bin Yazid? Para utusan ini selalu menekankan hal tersebut kepada tentara Husain, hingga akhirnya mereka kembali ke Syam. Tatkala pasukan di bawah pimpinan Husain bin Namir meninggalkan Mekah pada hari kelima Rabiul Akhir 64 Hijriah, Ibnu Zubair mengundang orang-orang terpandang dan para tokoh Mekah. Ia mengajak mereka bermusyawarah untuk memugar Ka'bah. Sebagian kecil mengusulkan agar Ka'bah dihancurkan dan sebagian besar menolak. Orang yang paling kuat menentang pemugaran Ka'bah yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia berkata kepada Ibnu Zubair, biarkanlah ia seperti
yang ditetapkan Rasulullah SAW, karena aku khawatir akan datang orang setelahmu memugarnya lagi, sehingga Ka'bah senantiasa dihancurkan dan dibangun. Hal ini dapat menyebabkan manusia merendahkan kehormatannya. Akan tetapi tinggikanlah saja dindingnya. Lalu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang rela rumah bapak dan ibunya ditambal. Maka bagaimana mungkin aku menambal rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku melihat bagian atasnya runtuh, sehingga bila seekor merpati hinggap di atasnya dapat mencerai-beraikan batu dinding. Ibnu Zubair radhiyallahu an terus bermusyawarah dengan para pemuka tersebut selama beberapa hari, hingga akhirnya semua sepakat untuk memugar Ka'bah. Ibnu Zubair sangat ingin mengembalikan Ka'bah seperti keadaan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti yang dibangun oleh Ismail alaihissalam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidakkah engkau melihat kaummu ketika membangun Ka'bah, mereka mengurangi luasnya, dan bangunan yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Aisyah berkata, tidakkah engkau mengembalikan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Ibrahim? Maka Rasulullah SAW bersabda, laula hudatsani qaumika bil kufri la fa'altu. Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya akan aku lakukan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, menurutku Rasulullah SAW tidak menyentuh dua sudut yang sejajar dan Hajar Aswad, melainkan karena Ka'bah tidak dibangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa pintu Ka'bah berada di atas permukaan tanah? Beliau bersabda, fa'ala dzalika qaumuka liyadkhulu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Kaummu melakukan hal tersebut agar mereka membolehkan orang yang mereka hendaki untuk memasukinya dan melarang orang yang mereka hendaki. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, laula anna qaumaka hadithu ahdin bikufrin lanaqattul ka'bata wa ja'altu laha babain, babun yadkhulu minhun nas wa babun yakhrujuna minhu. Kalau bukanlah karena kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya aku telah menghancurkan Ka'bah dan membuatnya menjadi dua pintu, satu pintu tempat masuk manusia dan satu pintu lagi tempat mereka keluar. Lalu Ibnu Zubair radhiyallahu an melakukan hal tersebut yang menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuai dengan bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dahulu Quraisy mengurangi bangunan tersebut dan dimasukkan hijr Ismail, batu setengah lingkaran yang berada di halaman Ka'bah, ke dalam bangunan Ka'bah, dalam membuat dua pintu di Ka'bah, satu arah timur dan satu arah barat. Tatkala Ibnu Zubair selesai membangun Ka'bah, beliau menghaluskan bagian dalam dan luar serta bagian atas hingga bawah, memberinya penutup dari kain kofti, lalu berkata, siapa yang mendukungku, hendaklah ia keluar, lalu laksanakan umroh dari Tan'im, dan siapa yang mampu menyembelih unta, lakukanlah, dan siapa yang tidak mampu menyembelih unta, sembelihlah kambing. Ia dan para pengikutnya menuju Tan'im dengan berjalan kaki untuk melakukan umroh sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu banyak orang yang memerdekakan budaknya, hingga tiada hari yang lebih banyak budak dimerdekakan, unta dan domba disembelih, serta sodako diberikan selain dari hari itu. Ibnu Zubair menyembelih 100 ekor unta, kemudian ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah,
dan menyentuh keempat sudutnya. Seraya berkata, sesungguhnya Nabi SAW tidak menyentuh dua sudut ini, sudut Asy-Syami dan sudut bagian barat, dikarenakan bangunan Ka'bah tidak sempurna. Ka'bah tetap pada bangunan Ibnu Zubair. Manusia melakukan tawaf dengan menyentuh keempat sudutnya. Mereka masuk dari pintu timur dan keluar dari pintu barat. Pintu Ka'bah rata dengan tanah hingga akhirnya Ibnu Zubair terbunuh. Hajjaj bin Yusuf datang ke Mekah. Kemudian ia menulis surat kepada Khalifah saat itu, Abdul Malik bin Marwan, memberitahukan tentang tambahan Ka'bah yang dibangun oleh Ibnu Zubair. Lalu Abdul Malik bin Marwan menuliskan balasan dan memerintahkannya untuk menutup pintu Ka'bah bagian barat yang dibuka oleh Ibnu Zubair dan menghancurkan bangunan tambahan di Hijr Ismail. Maka Hajjaj menghancurkan dinding ke arah Hijr Ismail sepanjang 6 hasta 1 jengkal dan memberinya kiswah seperti kiswah pada awalnya, dan bagian Ka'bah lainnya dibiarkan. Kemudian Khalifah mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka ia menyesali perbuatannya, tetapi ia tetap membiarkan Ka'bah seperti itu dan tidak menambahnya lagi. Kisah ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia mengirim uang 36.000 dinar kepada gubernurnya di Mekah, yaitu Khalid Al-Qasari. Lalu uang emas tersebut dicetak untuk dibuat sebagai lapisan pintu Ka'bah, mizab pancoran Ka'bah, tiang yang berada di tengah Ka'bah, dan 4 sudut Ka'bah bagian dalam. Maka orang yang pertama kali melapis Ka'bah dengan emas dalam sejarah Islam adalah Al-Walid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.